Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anakku yang soleh dan soleha, murid-muridku, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan ya, sehat walafiat. Baik, sebelum kita mulai materi Quran hadis ini, marilah kita baca bersama-sama membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini Bapak akan mengajarkan surat Al-Humazah serta kandungannya. Nah, kamu nanti perhatikan baik-baik dan nanti setelah ini ada video lanjutannya, kamu tonton ya videonya. Jadi, kenapa surat ini diturunkan? Ini adalah oleh Allah ancaman bagi orang-orang yang selalu mengumpat, mencela, menghina orang lain, kemudian mengumpulkan harta tapi tidak pernah disedekahkan ya. Nah, ancamannya adalah neraka hutomah. Itu di kalla la yumbadanna fil hutomah. Nanti kita jelaskan di surat Al-Humazah ini. Nah, sebelum kita menjelaskan detail surat ini, mari kita baca-baca bersama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi amadim mumaddadah. Nah, kamu lihat artinya, bisa lihat Quran atau di buku kamu tuh ada. Celakalah bagi orang yang selalu mengumpat dan mencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu akan kekal atau mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Pasti dia akan dilemparkan ke neraka hutomah. Dan tahukah kamu apakah neraka hutomah itu? Yaitu api azab Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sungguh api itu tertutup rapat atas diri mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Naudzubillah min dzalik. Quran surat Al-Humazah ayat 1 sampai 9. Jadi intinya gini. Surat ini merupakan surat yang 104, ada 9 ayat, turunnya di Mekah, berarti termasuk surat Makkiyah. Nanti ada video ilustrasi cerita ya, nanti kamu tonton videonya. Jadi intinya seperti ini. Isi pokok surat Al-Humazah ini berisi tentang ancaman Allah, peringatan Allah bagi orang yang selalu mencela, menghina orang lain, kemudian selalu mengumpulkan harta tapi dia tidak mau sedekah, tidak mau memberikan nafkah kepada menafkahkan kepada fakir miskin. Nah, itu ancamannya adalah neraka hutomah. Perasaan kalian coba kalau misalkan dihina, dicela, dicaci maki. Nah, bagaimana Nabi Muhammad ketika berdakwah dulu selalu dihina orang kafir. Ya, makanya kalau kita tidak ingin menyakiti hati orang lain, maka kita lebih baik diam daripada lisan kita bisa menyakiti atau bisa membuat orang lain itu marah, ya, membuat hati orang lain itu tersakiti. Nah, itulah gambaran orang-orang yang berada di surat Al-Humazah. Nah, kamu sambil buka buku kamu ya, Quran hadisnya. Jadi orang yang tertipu dengan harta dunia itu juga di situ dijelaskan akan mendapat siksa neraka hutomah. Mereka dimasukkan dalam neraka hutomah, dibakar ya sampai ke hati.
Mereka dimasukkan dalam neraka, tidak akan dapat keluar darinya karena semua pintu ditutup. Mereka juga diikat di tiang-tiang tuh, dibakar sampai ke hati ya. Nah, makanya dari itu yang kita ambil pelajaran di sini adalah jangan sampai kita melakukan perbuatan tercela ya, karena sebab turunnya surat ini adalah dulu ada beberapa orang kafir yang mengumpat atau mencela Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menghina. Kemudian ini juga digambarkan bagi orang yang selalu cinta dunia dan harta, itu nggak boleh. Selalu bersyukur kepada Allah. Harta yang kita dapat kelak nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat ya. Semua di dunia ini tidak kekal, pasti akan hancur ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala ya. Ini jelas-jelas di ancaman di surat Al-Humazah ini adalah neraka hutomah. Nah, bekal yang kita selama hidup adalah apa? Bekal takwa, iman dan takwa kita kepada Allah. Itu sebelum di akhirat nanti kita harus memperbanyak bekal di dunia. Nah, itu saja. Nanti kamu lihat video berikutnya, kamu lihat baik-baik ilustrasi ceritanya ya. Intinya surat Al-Humazah ini dulu berkaitan tentang tokoh perilaku orang Quraisy, yaitu Ubay bin Khalaf. Dia orang kaya raya tapi suka mengejek dan menghina Nabi Muhammad ya. Kemudian Umayyah juga pernah menghina Nabi Muhammad. Karena perbuatan itulah maka menurunkan surat Al-Humazah ya. Dari sini paham ya. Nanti kamu akan melihat cerita di video berikutnya. Itu saja yang ingin Pak Sarif sampaikan untuk di awal-awal pertemuan kita ini ya. Tidak ada yang beda ya, semua sama di mata Allah. Mudah-mudahan kita selamat di dunia dan akhirat, lisan kita terjaga, hati kita terjaga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Asbabun Nuzul Surat Al-Humazah ayat 1 hingga 9. Umayyah bin Khalaf merupakan saudagar kaya raya di kota Mekah. Ia menguasai jalur perdagangan di dalam dan di luar kota Mekah seperti Yastrib, Mesir, Syria, dan juga Irak. Umayyah sangat senang menumpuk dan menghitung-hitung harta yang diperolehnya. Ia yakin kesuksesannya sekarang berkat ketaatan menyembah Hubal, salah satu berhala yang diagungkan di Ka'bah. Umayyah juga mengurus berhala-berhala yang diletakkan di sekitaran Ka'bah demi mengharapkan hadiah dari para pengunjung. Munculnya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW membuat Umayyah terusik. Pada suatu siang yang terik, Umayyah mengeluh pada dirinya sendiri. Sia-sia saja aku mengurus berhala-berhala ini jika tidak lagi orang datang berkunjung dan menyembahnya. Ini pasti karena ulah Muhammad. Begitulah awalnya Umayyah membenci Rasulullah. Kemudian Umayyah menghasut para pembesar Quraisy agar memusuhi Rasulullah. Seperti mengatakan bahwa Nabi Muhammad telah menghina Tuhan Lata, Uzza, dan Hubal dengan ajaran baru yang dibawanya. Para pembesar Quraisy seperti Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, dan lainnya mempercayai perkataan Umayyah dan mendukungnya. Sedangkan di sisi lain, Rasulullah sedang bersemangat mengajak orang-orang untuk masuk Islam. Budak Umayyah yang bernama Bilal bin Robah termasuk orang yang pertama-tama masuk Islam. Ketika mendengar berita tentang keislaman Bilal, Umayyah semakin membenci Rasulullah. Setiap hari ia bersama para algojo menyiksa Bilal dengan menjemur dan menindih tubuhnya dengan batu besar di padang pasir.
Untungnya Abu Bakar melihat kekejaman Umayyah dan membeli Bilal darinya seharga 9 uqiyah emas. Umayyah yang serakah tidak menyangka bahwa Abu Bakar akan membeli budaknya dengan harga tinggi. Umayyah suka mengumpat orang yang berkedudukan lebih rendah darinya, seperti umpatan yang sering ia katakan kepada Bilal. Dasar budak tidak berguna. Sebelum Bilal dibawa pergi oleh Abu Bakar, Umayyah menyindir mereka. Wahai Abu Bakar, jika engkau hanya sanggup memberikanku 1 uqiyah saja, aku akan melepaskan budak itu. Abu Bakar membalas hinaan Umayyah demi meninggikan kedudukan saudara seimannya. Demi Allah, jika engkau meminta harga yang lebih dari ini, aku tetap akan membelinya. Umayyah memperhatikan pengikut Rasulullah semakin hari semakin bertambah. Ia pun bergumam. Aku heran, mengapa bukan aku atau orang yang memiliki kedudukan tinggi, atau kaya raya, atau dari kalangan terhormat yang dipilih menjadi seorang Rasul. Setiap kali Umayyah berpapasan dengan Nabi Muhammad, selalu keluar umpatan dan celaan dari mulutnya. Bahkan ia menganggap bahwa Nabi tidak pantas menerima wahyu. Wahai Muhammad, mengapa Al-Quran diturunkan kepadamu? Seharusnya kami para bangsawan yang lebih pantas menerimanya. Pada awal masa dakwah, pengikut Nabi Muhammad kebanyakan berasal dari kalangan budak dan orang lemah. Berkenaan dengan hal itu, Umayyah juga mencela Nabi. Wahai Muhammad, pengikutmu tidak ada yang berguna, mereka miskin dan bodoh. Bahkan Umayyah juga menyangkal tentang datangnya hari kebangkitan secara terang-terangan di depan Nabi. Bagaimana mungkin kita yang sudah mati terkubur di dalam tanah menjadi tulang belulang akan dibangkitkan lagi untuk dimintai pertanggungjawaban? Benar-benar tidak masuk akal. Begitulah setiap hari Umayyah dan teman-temannya menjelek-jelekan Nabi Muhammad. Hanya orang-orang bodoh yang percaya adanya surga dan neraka. Semua itu hanya omong kosong Muhammad. Namun Rasulullah tidak menghiraukan semua umpatan dan celaan mereka. Berkenaan dengan peristiwa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Humazah ayat 1 hingga 9 sebagai ancaman dan balasan bagi para pengumpat dan pencela seperti Umayyah dan teman-temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa'addadah yahsabu annama lahu akhladah kalla layunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Yang artinya, kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Dan tahukah kamu apa hutamah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang naik sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Arti dari surat Al-Humazah adalah pengumpat atau orang yang suka menjelek-jelekan orang lain. Surat ini terdiri dari 9 ayat dan termasuk kategori surat Makkiyah. Pada ayat pertama surat Al-Humazah terdapat kata humazah yang diartikan sebagai orang yang suka menjelek-jelekan orang lain di depannya secara langsung. Sedangkan kata lumazah diartikan sebagai orang yang suka menjelek-jelekan orang lain dari belakang. Ketika perang Badar, Umayyah tewas di tangan mantan budaknya sendiri, yaitu Bilal bin Rabah. Balasan atas perbuatan Umayyah yang suka mengumpat dan menumpuk harta adalah hidup kekal di neraka Hutamah. Demikianlah kisah dibalik asal-usul turunnya surat Al-Humazah. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, pertama, jangan lupa untuk berinfak dan bersedekah agar harta yang kita miliki dapat menjadi penolong kelak di akhirat.
Dan kedua, lebih baik diam daripada mengatakan perkataan yang buruk, apalagi sampai menyakiti hati orang lain. Wallahu a'lam bishawab.